warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini Mitra Pemuda Channel kedatangan narasumber yaitu Mas Yoga. Dia akan menceritakan tentang pendakian gunungnya. Dan jangan lupa untuk sahabat channel untuk subscribe, like, comment, and share. Dan kami mengucapkan banyak terima kasih kepada sahabat channel dari Sabang sampai dengan Merauke yang sudah mendukung channel Mitra Pemuda. Semoga maju, berkembang, dan bermanfaat. Mari kita ikuti cerita singkat dari Mas Yoga tentang pendakian gunungnya. Baik, selamat malam Mas Yoga. Selamat malam. Masih segar ya malam ini ya? Alhamdulillah masih segar. Baik Mas Yoga, ini saya melihat bajunya memang sudah kita temanya pas akan menceritakan puncak ya. Iya. Baik Mas Yoga, boleh saya tahu bahwa apakah ini ada salah satu hobi untuk pendakian gunung Mas Yoga? Sebelumnya saya boleh buka masker? Boleh, siap. Oke, jadi pendakian adalah salah satu hobi yang seringkali saya lakukan karena memang saya suka melakukan pendakian karena itu semua adalah panggilan jiwa. Baik. Pendakian gunung ini adalah salah satu hobi. Baik, Mas Yoga bisa diceritakan sama sahabat channel kemana saja, sudah kemana saja pendakian gunung Mas Yoga sampai dengan saat ini? Alhamdulillah ya, untuk pendakian saya dulu pertama mulai pendakian saya di Gunung Cikuray di Garut, kemudian Gunung Guntur di Garut, terus Gunung Cermai di Cirebon, Gunung Prau di Wonosobo, dan gunung tercinta di Gunung Slamet di daerah Pemalang. Jadi alhamdulillah belum semuanya, tapi insya Allah nanti akan saya capai insya Allah. Baik, ternyata sudah beberapa pendakian gunung yang sudah dijelajahi sama Mas Yoga. Baik Mas Yoga, mungkin ada satu pertanyaan pada saat pelaksanaan hobinya mendaki gunung, adakah cerita mistis pada saat Mas Yoga melakukan pendakian gunung? Ada sebuah cerita yang bisa disampaikan khususnya kepada sahabat channel Mitra Pemuda? Saya pernah mengalami satu kejadian yang dimana membuat saya sedikit shock, dan mungkin pengalaman ini bisa saya sharing ke teman-teman supaya lebih berhati-hati lagi dalam melakukan pendakian dan selalu waspada dimanapun, di tempat manapun, karena kita memang berhadapan langsung dengan alam. Jadi kejadiannya di Gunung Slamet. Jadi memang waktu itu saya melakukan pendakian pada tanggal 19 bulan September tahun 2017. Baru saja ya. Jadi waktu itu saya melakukan pendakian dengan 11 anggota. Berikut saya, itu ada adik saya juga dan senior-senior saya lainnya. Kebetulan kita melakukan pendakian itu hari Jumat. Setelah sholat Jumat, ya kita melakukan pendakian melalui pos Jurang Mangu yang ada di Pemalang, Kecamatan Purwosari. Waktu itu saya melakukan pendakian jam 4 sore. 4 sore dari bawah ya? Dari bawah jam 4 sore, karena memang mengurus segalanya, karena melakukan pendakian harus detail mungkin, dari persiapan kita, dari segalanya harus selalu lengkap. Kemudian kita mulai jalan itu hampir setengah 5 karena memang cukup lama untuk mengurus registrasi. Setelah kita jalan, sampailah di pos pertama itu sekitar jam 6. Dari jam 4 dia dari setengah 5. Dari setengah 5. Ya, sampai pos 1 sekitar jam 6. Karena memang perjalanannya ya lumayan lah. Terus kita lanjut
Di pos 2 sekitar setengah 7-an kita break. Nah, memang posisi sudah malam. Di pos 3 kita sudah mulai kasih instruksi buat semuanya, karena memang pendakian malam itu cukup berisiko sekali, karena memang bahayanya lebih banyak dibandingkan dengan melakukan pendakian di siang hari. Karena kalau malam itu kita memang langsung berhadapan dengan dinginnya malam dan beratnya barang bawaan kita, seperti itu. Jadi kita harus memang perhatikan semuanya kalau memang mau melakukan pendakian di malam hari. Lanjut kita melakukan perjalanan dari pos 1, pos 2, pos 3. Itu aman tuh, pos 1, pos 2? Ya aman. Pos 1, pos 2, pos 3 aman. Pos 5 udah cukup malam, sekitar jam setengah 9-an lah waktu itu. Lanjut lagi ke pos 6, kita melakukan break untuk mengisi perut, karena memang sudah cukup panjang sekali kita perjalanan. Dengan rombongan yang 11 orang itu? Iya, dengan rombongan 11 orang, karena kita malam itu tidak mungkin terpisah jauh dari rombongan. Karena kalau malam itu kita biasanya untuk pendakian itu berjarak 1 meter, tidak boleh lebih dari 1 meter, karena resikonya memang lebih banyak daripada pendakian siang. Kalau siang memang kita masih bisa terpantau. Baik Mas Yoga, dipotong sedikit, pada saat itu mungkin Mas Yoga pada saat pendakian posisinya apakah posisi depan, tengah, atau belakang? Oh iya, kebetulan saya itu Ada jaraknya 1 meter ya? Iya betul. Kebetulan saya itu ada di bagian tengah. Bagian tengah, berarti masih Bagian ada di depan tengah, temannya, betul. di belakang masih gerakan Iya, gitu ya. betul. Bagian tengah, bagian tim support sebetulnya. Karena di belakang saya ada tim sweeper dari senior saya juga, untuk sweeping yang terlambat naik ataupun lelah. Jadi dia menunggu di belakang untuk mendorong kita supaya mendaki bersama seperti itu. Baik Mas Yoga. Jadi lanjut dari pos 6 itu kita setelah makan malam lanjut ke pos 7. Itu posisinya barang bawaan saya memang sudah cukup berat sekali, sudah cukup berat, ditambah dengan hawa dingin yang semakin menusuk karena semakin malam, jamnya sudah hampir jam 10 lebih. Cukup lama ya, Ya. pendakiannya ya, dari setengah 5 ya? Iya, setengah 5. Jam 10 itu sudah sampai di pos 7. Tapi perjalanan kita masih panjang banget. Di pos 7 itu saya udah merasakan hal yang di luar nalar saya. Jadi Baik Mas Yoga, di luar penalaran itu berarti sudah merasakan aura negatif pada saat di pos 7? ya, Baik, bisa dilanjutkan kembali? jadi di pos 7 itu saya sudah merasakan aura yang berbeda dari diri saya sendiri. Biasanya itu bisa merasakan diri sendiri seperti apa kemampuan saya sendiri dan seperti apa mampunya saya untuk berjalan. Tapi setelah saya masuk di pos 7 itu, saya merasakan satu hal yang belum pernah saya rasakan Selama pendakian? Selama berada di gunung manapun. Baru kali itu saya merasakan satu hal yang membuat saya seperti merasakan Tidak sadar? iya. Jadi kemudian saya bisa bercerita seperti ini karena saya diceritakan kembali dari tim leader saya, Mas Lukman. Saya berterima kasih banget sama Mas Lukman. Tanpa beliau mungkin ya masih ada Allah, tapi perantaranya lewat Mas Lukman. Jadi posisinya itu di pos 7
Saya itu melakukan perjalanan yang masih saya ingat, setiap 5 langkah saya minta break karena memang sudah nggak kuat dan rasanya itu di badan saya itu udah berat sekali. Baik, Mas Yoga pada saat melangkah dengan perasaan yang lelah, dengan rasa capek itu, Mas Yoga sempat bilang nggak dengan tim, oh saya kok merasakan hal seperti ini, sempat bercerita tidak? Kebetulan saya itu tidak bercerita karena memang seumpama saya bercerita mungkin menambah beban bagi tim juga. Tetapi seharusnya memang saya harus menceritakan Apa yang dirasakan pada saat itu betul. ya? Cuman pada saat itu saya tidak bisa berbicara, maksudnya dalam artian saya itu mau berbicara tapi saya tidak bisa seperti itu. Jadi 5 langkah saya minta break, 5 langkah saya minta break, dan setelah itu saya tidak bisa melihat pandangan saya. Padahal itu saya pakai headlamp. Otomatis kalau kita pakai headlamp, kita itu masih bisa melihat jarak di mana pandangan mata kita itu bisa tertuju ke depan. Tapi di situ saya sendiri tidak bisa melihat apapun dan hanya merasakan badan yang terasa sangat berat sekali seperti itu. Kemudian Jadi sepertinya ada sesuatu Ya. hal yang menempel di Betul. badan Mas Yoga ya. Mas Yoga bisa dilanjut. kemudian setelah saya diceritakan kembali, ternyata itu saya berhenti tepat di bawah pohon yang sangat besar. Jadi di situ ada seperti akar yang melingkar, dan saya berada tepat di bawahnya. Ya, berada tepat di bawahnya, dan hal yang saya lakukan adalah seperti tadi kata leader saya itu melakukan hal yang tidak wajar, seperti contohnya menggaruk tanah, membuat lubang, dan di situ saya menggeram seperti itu, Dan Mas Yoga tidak sadarkan diri iya, juga. saya tidak, saya bisa bercerita seperti ini Karena karena diceritakan. karena diceritakan kembali dari leader saya. Alhamdulillah leader saya memang bisa menangani hal-hal yang seperti itu. Alhamdulillah saya masih bisa tertolong dan masih selamat. Setelah saya sadar, ternyata saya sudah berada di pos 7, sebentar lagi sampai pos 8, tapi saya tidak merasakan bahwasanya saya itu berjalan seperti itu sangat jauh sekali, karena memang posisinya tidak bisa mengingat apapun. Setelah itu saya merasakan muntah-muntah itu saya sudah sedikit sadar, muntah-muntah. Setelah muntah-muntah itu saya baru melihat yang namanya pepohonan itu tinggi banget dan besar banget di situ. Saya baru merasakan, loh, kok saya sudah sampai di sini, seperti itu. Baik, Mas Yoga, aku potong sedikit karena perjalanan di gunung itu kan dia berliku-liku ya, syukur alhamdulillah. Itu salah satu mukjizat juga ya, dalam keadaan kita nggak sadar, tanpa penglihatan, saya buram, tidak terlihat sama sekali pohon, dan jalan yang kita ke depan pun gelap. Syukur alhamdulillah Mas Yoga itu masih bisa dalam keadaan selamat ya. Iya, alhamdulillah Bang. Alhamdulillah. Baik, lanjut. Masih menolong. Terus sampailah saya di pos 8. Tapi di situ saya masih merasakan hal yang tidak wajar bagi saya. Menurut saya, teman-teman itu membuat tenda sangat cepat sekali. Tetapi kata teman-teman, mereka itu membuat tenda sangat lama sekali. Tapi di situ saya merasakan bahwasannya teman-teman itu membuat tenda sangat cepat sekali.
hitungan detik sudah jadi. Secara penglihatan saya, yang saya lihat dan yang saya amati seperti itu. Tapi kata teman-teman pendakian, itu bikin tenda dan masak nasi, masak air itu sangat lama sekali untuk membuatkan teh buat saya sendiri. Tapi di situ saya merasakan bahwasanya mereka membuat tenda itu sangat kilat, sangat cepat sekali. Ya mungkin itu masih di bawah sadar saya. Itu di pada saat di pos keberapa? Pos 8 ya? Itu sudah sampai pos 8. Jadi posnya sampai pos 8 ya? Ya, pos 8 itu pondok gua. Jam berapa itu Mas Yoga? Sekitar jam 11-an. Jam 11 lebih lah. Lumayan jauh ya perjalanan. Iya, sekitar 8 jam lah. Sekitar 8 jam perjalanan dari bawah. Kemudian dari pos 8 akhirnya kita break dan untuk meluangkan waktu sejenak untuk beristirahat untuk summit besok di jam 3. Jadi setelah dibuatkan tenda, saya langsung beristirahat dan dibangunkan kembali jam 3 subuh. Jam 3 subuh saya dibangunkan kembali, tetapi saya di situ sudah merasakan agak enak badan, sudah agak enak, tetapi belum bisa melanjutkan perjalanan karena masih mengalami muntah-muntah terus. Dan akhirnya saya memutuskan untuk tidak summit seperti itu, tidak summit, tidak ikut teman-teman. Tapi alhamdulillah saya ditemani sama teman-teman, ada yang siap sedia untuk menemani saya di tenda untuk tidak ikut summit karena memang moto kita adalah keselamatan itu nomor 1. Kalaupun ada yang tidak ikut summit harus ditemani karena itu adalah hal yang paling riskan. Bila mana ada orang yang sedang sakit terus kita tinggal di tenda itu sangat berbahaya sekali. Baik. Setelah itu berarti pada saat keesokan harinya lumayan untuk badan Mas Yoga udah lumayan lebih ringan ya? Iya, alhamdulillah. Setelah azan subuh itu saya alhamdulillah mukjizat Allah, saya itu sehat walafiat. Setelah subuh azan berkumandang jam 5:30 saya sehat dan tidak merasakan pegel ataupun pusing setelah muntah. Jauh lebih baik keadaannya. Jauh lebih baik. Dan saya di situ sangat bersyukur sekali dan akhirnya saya memutuskan untuk summit menyusul teman-teman 5:30 pagi. Oh, seperti itu. Iya, 5:30 pagi saya summit sampai puncak itu jam 7:30. Baik, Mas Yoga, ini adalah sebuah cerita yang menarik, satu pengalaman Mas Yoga pada saat pendakian gunung ke Gunung Slamet. Yang saya ingin tahu pada saat pendakian dari pos 1 sampai dengan pos 8 itu kan ada suatu rasa pada saat di pos 5, ya, pos 7 itu udah mulai ada rasa-rasa ya. Itu ada sesuatu apa Mas Yoga melihat bentuk makhluk halus kah? Atau karena kalau melihat sebuah ciri dari badan Mas Yoga sepertinya berat, seperti ada yang mengikuti, apakah Mas Yoga pada saat itu merasakan melihat sesuatu mistis di tempat itu, atau memang pada saat itu yang dirasa itu adalah yang nggak sadar saja gitu, atau gimana Mas Yoga? Alhamdulillah saya tidak diberikan penglihatan yang seperti itu. Alhamdulillah saya tidak diperlihatkan hal yang seperti itu karena memang ya jangan sampai sih, kalau bisa jangan sampai ya seperti itu, karena hal seperti itu adalah hal yang mungkin setiap orang nggak mau pengen lihat seperti itu. Baik Mas Yoga, kira-kira memang ini adalah salah satu hobi ya pendakian gunung ya. Terima kasih banyak Mas Yoga sudah bisa jadi bintang tamu di Mitra Pemuda Nasional. Semoga sahabat channel yang memang suka dan hobi seperti dengan bintang tamu kita yaitu mendaki gunung untuk bisa lebih hati-hati, karena alhamdulillah juga ini salah satunya Mas Yoga bisa menyelamatkan diri ya, artinya pada saat berjalan tanpa ada pandangan terus berjalan dan itu pun puji syukur Mas Yoga bisa diselamatkan dengan tim yang solid ya.
Baik Mas Yoga, adakah pesan buat mitra pemuda channel ke depannya untuk sahabat channel di rumah yang menonton kita malam hari ini? Buat sahabat channel mitra pemuda, tetap jaga kesehatan. Apabila kalian menonton video ini, simak baik-baik dan jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara like, komen, dan subscribe pastinya, supaya menambah semangat untuk mitra pemuda membuat konten yang lebih kreatif ke depannya. Boleh dibacakan itu bajunya? Oh, Bajunya ini adalah salah satu baju di mana baju ini adalah kita rilis pada tahun 2017 setelah melakukan pendakian di Slamet Mountain, yang dimana ini adalah SL Adventure. Jadi SL Adventure itu singkatan dari saudara laki-laki. Jadi karena memang waktu itu kita mendaki, kebetulan semuanya itu masih satu keluarga, seperti itu. Baik Mas Yoga, mungkin pertanyaan malam hari ini adalah poin yang terakhir untuk pendakian gunung. Adakah yang terakhir pesan dan kesan yang bisa disampaikan Mas Yoga? Mungkin kesan yang akan saya sampaikan adalah kalau ditanya tentang kesan pendakian gunung, ya pasti saya akan menjawab bahagia, senang, dan takjub pastinya. Karena yang sebelumnya saya hanya bisa melihat gunung dari kejauhan, dan sekarang saya bisa menaklukkan dan menikmati indahnya alam ini. Seperti itu. Pesannya? Untuk pesannya buat semua pendaki Indonesia, jangan lupa bawa turun sampahmu, karena sampah dan gunung itu bukan tempat sampah ya. Bawa turun sampahmu semua, jaga attitude di gunung, jaga sopan santun, dan selalu waspada dalam setiap langkahmu. Seperti itu sih pesan saya, supaya kita selalu dan bisa menikmati alam ini. Alam kita harus jaga dengan baik. Baik sahabat channel, ada sebuah pesan yang menarik dari Mas Yoga malam ini, bahwasanya untuk pendaki gunung untuk selalu bisa melestarikan lingkungan dengan cara sampahnya jangan dibuang sembarangan. Iya, betul. Baik, menurut informasi yang kami dapat, malam hari ini adalah malam yang istimewa buat mitra pemuda channel karena saya kedatangan seorang YouTuber. Benarkah itu? Alhamdulillah, insya Allah. Minta doanya. Baik, ini YouTuber mungkin saya adik kelasnya atau mungkin saya masih di bawah dari Mas Yoga mungkin ya. Aduh, saya masih pemula kok. Baik, Mas Yoga mungkin bisa diperkenalkan di Mitra Pemuda Channel karena kita lagi channel untuk mitra. Boleh diperkenalkan channelnya? Alhamdulillah saya mempunyai channel Yanera Official. Baik, sahabat channel, kita sudah kedatangan malam ini yaitu channel dari Yanera Official, dan jangan lupa untuk tonton videonya karena memang menarik sekali. Saya pernah melihat dengan cara subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Sukses terus ya. Amin. Jangan sungkan-sungkan kalau kita undang lagi di studio Mitra Pemuda ya Mas Yoga ya. Baik sahabat channel, demikianlah penelusuran malam ini, cerita singkat dari Mas Yoga tentang hobinya pendakian gunung. Semoga bermanfaat untuk sahabat channel. Sebelum kami tutup, jangan lupa di Mitra Pemuda Channel subscribe, like, comment, and share. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.